Kalian pikir saya biduan buat tontonan, ha? Kalian pikir saya biduan buat tontonan, ha? Itu bahasanya, teman-teman. Hah? Saya datang kemari ngasih ilmu. Bis. Saya datang ke sini ngasih ilmu. Ilmu apa? Ilmu dawir, ya, ilmu tentang khurafat, ya. Al-Faqihul Muqaddam, mengusir malaikat mungkar wa nakir. Ya, paling cuma itu aja, teman-teman, ya. Kok dikatakan ilmu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Beberapa hari yang lalu saya pernah mereaksi video Bahar Smith yang ketika baru sampai di panggung ceramahnya sudah marah-marah, teman-teman, ya. Bahkan mengancam para jamaahnya untuk tidak melanjutkan ceramahnya gara-gara mobilnya nggak bisa parkir di depan, ya. Jadi Bahar Smith bilang, kalau mobil saya nggak bisa parkir, nggak bisa masuk di depan, maka saya pulang, nggak akan melanjutkan ceramah saya. Mungkin maunya Bahar Smith ini, teman-teman, ya, sambil ceramah, ya, dia bisa ngelihat mobilnya. Mungkin dia merasa nggak aman kalau mobilnya di belakang, teman-teman. Itu kan, ya Allah, ya, aneh banget, ya. Nah, di video kali ini juga, teman-teman, ada, ya, videonya yang baru sampai di panggung ceramahnya marah-marah ini kepada para jamaahnya. Gara-gara ada sebagian jamaahnya yang terdengar suaranya masih ngomong, teman-teman, ya. Baru mukadimah assalamualaikum sudah, ya, para jamaahnya ditegur. Ya, dia bilang, kalian ini anggap saya ini sinden apa datang ke sini, ya. Saya ini datang ke sini mau ngasih kalian ilmu, katanya. Ingat, ilmu, katanya, ilmu agama. Padahal, teman-teman, ya, sebelum kita putarkan videonya ini, Bahar Smith juga pernah tertidur, ya, ketika dapat undangan kalau nggak salah di NTB, di Lombok, ya, untuk ngisi pengajian. Tapi mungkin diawali dengan pengajian seorang ustadz asal NTB, kemudian dia duduk di sebelah ustadz tersebut tertidur, teman-teman. Ini lebih nggak menghargai lagi, teman-teman. Coba sebelum kita simak video panjangnya, teman-teman, lihat coba video Bahar Smith yang tertidur pada saat seorang ustadz di NTB kalau nggak salah, teman-teman, sedang berceramah. Gitu nggak? Iya. Paling tuh kalau ditonton sih tuh, ayo bantu, bukan tidur. Aku iya, nggak apa-apa, capek dunia kebanyakan namanya. Ada lagi bilang, aneh bilang kami bahas capek tidur. Hakim yang ditinggal lagi gua. Nah, ini lebih tidak menghargai lagi, teman-teman, ya. Ustadznya sedang ceramah ditinggal tidur. Subhanallah. Taib. Sekarang kita simak video panjangnya ketika Bahar Smith marah kepada para jamaahnya, teman-teman. Ya, mungkin, ya, 1-2 orang bicara. Dan sebenarnya kan itu bisa ditegur dengan cara baik-baik. Kalaupun tidak, teman-teman, ya lewat panitia saja. Baik, kita simak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru muqaddimah, baru assalamualaikum. Tunggu sebentar lagi, teman-teman. Alhamdulillahilladzi sultan Al-Wadhul Burhan Al-Mabsut fi wujud karamuhu ihsan. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Kalau masih ada orang yang ngomong, saya pulang. Kayak gitu terus ancamannya, teman-teman. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Ya, kemarin video sebelumnya, kalau mobil saya tidak dibawa ke depan, tidak parkir di depan, ya, saya pulang. Ya Allah, kekanak-kanakan sekali, teman-teman. Heh, katanya, teman-teman, ya. Manggil jamaknya heh, ya. Negur jamaknya heh. Ceramah 4 hari. Baru sampai, baru mendarat pesawat, langsung seksi. Terus? Besok saya ada ceramah di Lombok. Kalian pikir saya biduan buat tontonan, ha? Kalian pikir saya biduan buat tontonan, ha? Itu bahasanya, teman-teman. Ya, nggak tahu, mungkin para jamaahmu, Bahar, karena menilai kamu ini kan orangnya berisik, ya, suka berteriak-teriak. Ya, jadi mungkin para jamaahmu menganggap, ya, nggak masalah lah kalau kita sedikit bicara mungkin, ya, pada saat Bahar Smith ceramah. Toh Bahar Smith juga kan orangnya berisik, teman-teman, ya, suka berteriak-teriak. Itu mungkin anggapan para jamaahnya karena mungkin sudah melihat banyak video-videonya, teman-teman, ya.
Jadi nggak perlu tersinggung lah. Atau ya bisa sebenarnya panitia disuruh, dibisikin, ya tolong kasih tahu para jamaah ya diam gitu kan. Nggak perlulah seperti ini. Ini baru muqaddimah loh, ya belum ceramah ini. Lanjut dulu. Kalian mau samain sama kalian mau samakan saya sama nggak penceramah-penceramah lain? Itu suka ngelawak. Yang dia. Loh, kalian mau samain saya dengan penceramah-penceramah yang lain yang suka ngelawak? Ya memang sih banyak teman-teman ya ustadz-ustadz yang hanya membuat para jamaahnya tertawa. Ya tapi Bahar Smith juga ya nggak kalah lucu juga. Lucu dalam artian ya apa sih isi dari ceramah Bahar Smith teman-teman? Hanya teriakan ya, caci maki. Bahkan saya sudah menonton video ini teman-teman. Durasinya kalau nggak salah ingat ini 58 menit, ya hampir 1 jam. Isinya itu bicara soal politik ya, soal pemerintahan. Ya, kemudian hujatan kepada para pejabat, dia berteriak-teriak. Itu isi dari video full ini teman-teman ya. Tapi saya ngambil bagian ini saja teman-teman. Ya karena percuma kita tonton fullnya juga. Itu isinya hanya teriak-teriakan teman-teman, hujatan terus. Lanjut. Yang membiarkan saja kalau dia lagi ceramah orang ngomong diajarin aja gitu. Iya. Saya datang kemari ngasih ilmu. Saya datang ke sini ngasih ilmu. Ilmu apa? Ilmu dawir, ya, ilmu tentang khurafat, ya. Ada wali bisa mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah, ya, mengalahkan Rasulullah. Kemudian Al-Faqihil Muqaddam mengusir malaikat mungkar wa nakir. Ya paling cuma itu aja teman-teman ya. Kok dikatakan ilmu ini? Bahar. Makanya kenapa saya paling marah kalau lagi ada orang ceramah pada ngomong, pada berisik. Itu namanya nggak menghargai ilmu. Nggak usah menghargai saya, nggak usah. Tapi hargai ilmu yang saya sampaikan. Betul ya. Mungkin bukan mereka ini nggak menghargai ilmu, tapi mungkin para jamaahmu ini nggak menghargai kamu. Jadi bisa jadi orang-orang yang datang ke situ ya sebenarnya hanya ingin melihat sosok Bahar bin Smith ini. Ya benar nggak kalau kita lihat di panggung nyatanya juga seperti yang kita lihat di media sosial, di YouTube, nggak suka berteriak-teriak. Ternyata benar ya. Baru muqaddimah saja teman-teman, belum ada isi ceramah sudah diomel-omel para jamaahnya. Ya, lanjut. Saya tanya, yang butuh ilmu siapa? Saya pakai uang? Please. Jawab. Kalian kan yang butuh ilmu. Mau ngomong apa mau diam? Jawab yang keras. Iya, di majelis ilmu kalian bikin kayak konser. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Ya seperti itu teman-teman ya. Ini videonya durasinya 58 menit. Saya sudah tonton sampai selesai teman-teman. Saya lihat ya videonya di tengah sampai ke ujung sampai selesai ya, bicaranya soal pemerintahan ya, soal para pejabat. Kemudian kesempatannya di situ menghujat para pejabat teman-teman. Kemudian yang tak lupa lagi teman-teman yang nggak pernah absen yaitu curhatannya ya, kenapa dia sering keluar masuk penjara gara-gara alasannya saya ini membela rakyat ya, membela hak-hak rakyat. Itu terus yang diceritakan teman-teman di panggung-panggung ceramahnya. Ini bukan 1-2 kali, tapi banyak sekali ceramahnya teman-teman yang isinya sama seperti ini. Padahal durasinya itu 1 jam bahkan 2 jam. Isinya bicara soal politik teman-teman. Bukan mengajarkan tauhid ya. Bagaimana agar tidak menyembah kuburan, minta-minta ke dukun ya. Kemudian melakukan kesyirikan ya, menduakan Allah Azza wa Jalla teman-teman dalam amaliyah. Kemudian bagaimana mengajarkan ya tata cara sholat sesuai sunnah Rasulullah SAW ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya karena kita tidak melihat Rasulullah, teman-teman tidak bertemu, ya kita bisa mempelajari melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba fokus di situ. Dan kalau urusan ada para jamaah 1-2 yang misalkan berbicara teman-teman, lah bisikin aja ya panitianya, tolong ditertibkan para jamaahnya. Jangan dengan terang-terangan ya menyinggung
seperti ini ya. Para jamaah akan langsung berpikir, oh ternyata sosok yang selama ini ya disebut sebagai cucu Nabi seperti ini, tidak menjaga akhlaknya, tidak menjaga ya sopan santunnya, tutur katanya, tidak menjaga bagaimana perasaan orang ketika ditegur di halayak ramai ya teman-teman ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu teman-teman pernah mengatakan, jangan kalian nasihati aku di depan orang banyak, karena bisa jadi kalau kalian menasihati aku atau memperingatiku di depan orang banyak, aku justru tidak akan mendengarkan nasihatmu. Kenapa teman-teman ya? Bisa jadi orang ya merasa malu, merasa minder, apalagi nih teman-teman ya, sampai ditunjuk-tunjuk seperti itu. Dan ini nggak layak teman-teman ya, nggak layak ya. Seorang dai itu ya harus butuh kesabaran teman-teman, dan harus pandai-pandai ya membuat trik bagaimana cara meredam misalkan para jamaahnya yang sedang berbicara ya. Ada trik-trik tertentu pasti teman-teman ya. Kita mungkin bisa memulai dengan mengatakan ya, apa kita sudah bisa mulai kajiannya ya, seperti itu teman-teman ya, dengan cara yang halus. Insya Allah para jamaah akan terdiam teman-teman. Atau yaitu ya, kasih tahu bisikin panitia, kemudian ya meminta panitia untuk menertibkan para jamaah teman-teman. Nah kalau seperti ini teman-teman ya, justru dia berteriak-teriak ya, ingin apalah teman-teman ya, tentu para jamaahnya akan berpikir ya, loh kok seperti ini ya, apalagi ini di tempat orang teman-teman ya, di kampungnya orang, harus jaga adab lah teman-teman ya. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa kita share di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing saja teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.